Banyak orang ingin kaya dan makmur, tapi tanpa disadari karena kurangnya literasi keuangan dan pengetahuan finansial, membuat banyak orang melakukan kesalahan dalam mengatur keuangannya, yang membuat walaupun karir naik, bisnis tambah bagus, tetapi bukannya memiliki aset yang banyak, tapi justru utang yang menumpuk. Di video ini saya membahas tentang 9 kesalahan utama yang membuat orang tidak bisa makmur dan kaya. Lihat video ini sampai habis dan jangan lakukan 9 kesalahan ini agar Anda bisa makmur dan kaya. Kesalahan yang pertama, penghasilan naik tetapi lifestyle naik lebih tinggi. Mayoritas orang saat penghasilannya naik, seringkali gaya hidup atau lifestyle-nya juga naik. Banyak keinginan-keinginan kecil yang selama ini terpendam seperti makan di kafe, nonton bioskop, belanja di mall, membeli handphone baru, membeli barang branded seperti jam tangan, sabuk, sepatu, tas untuk meningkatkan gengsi mereka di mata teman, saudara, tetangga, dan orang lain. Di samping itu, dengan kenaikan penghasilan dan karir membuat kepercayaan institusi keuangan akan naik. Sehingga dari sebelumnya tidak memiliki akses untuk melakukan utang di institusi keuangan seperti bank, finance, dan lain-lain menjadi punya kemudahan dalam melakukan utang. Seperti bisa memiliki kartu kredit, KTA, KPR, KKB, dan lain-lain. Tanpa disadari, kenaikan lifestyle atau gaya hidupnya ternyata justru lebih besar dari kenaikan penghasilannya. Disinilah seringkali terjadi awal bencana finansial seseorang yang karier atau bisnisnya sedang naik. Bukannya saat penghasilan naik, aset bertambah banyak, tetapi justru saat penghasilan naik, utangnya yang bertambah banyak. Yang kedua, tidak membuat anggaran bulanan, sehingga tanpa disadari banyak belanja yang tidak perlu. Banyak orang yang melakukan anggaran saat melakukan pekerjaan di institusi atau di perusahaan. Di perusahaan ada yang namanya capex. Bahkan negara setiap akhir tahun selalu membuat yang namanya RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini menunjukkan bahwa anggaran bulanan itu penting untuk sebuah perusahaan agar untung dan untuk sebuah negara agar bisa maju. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini sehingga tidak membuat anggaran belanja bulanan untuk keluarganya yang membuat kondisi finansial keluarga berantakan dan banyak orang yang jatuh miskin walaupun kondisi ekonomi negara dalam kondisi baik. Jadi kalau kondisi Anda susah, kondisi keuangan Anda kurang, yang salah bukan negara, yang salah adalah Anda. Banyak orang yang bergurau seperti ini. Ngapain sih buat anggaran belanja seperti ngurus negara saja? Sebetulnya guruan itu benar. Sebuah negara kalau mau maju dan bertumbuh, itu harus membuat yang namanya RAPBN. Demikian juga bisnis atau pekerjaan jika ingin maju dan profit harus membuat anggaran belanja juga atau capex. Demikian juga dalam hal keuangan. Jika Anda ingin kaya, jika Anda ingin makmur, maka Anda harus membuat perencanaan finansial atau anggaran belanja bulanan dengan membuat 5 pos keuangan. Hal ini penting untuk menghindari Anda membeli barang yang tidak diperlukan dan tanpa disadari akan membuat uang Anda habis. Yang ketiga, tidak mencatat pengeluaran bulanan. Ini beda dengan anggaran bulanan. Kalau anggaran bulanan itu planning. Kalau pengeluaran bulanan itu adalah setelah Anda melakukan pengeluaran itu dicatat. Banyak orang seringkali uang yang dimilikinya habis karena
pengeluaran yang tidak disadari. Hal ini disebabkan karena banyak orang merasa bahwa mencatat pengeluaran bulanan itu menghabiskan waktu. Mereka terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Mereka terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan keluarga, hobi, dan lain-lain. Bahkan banyak yang menganggap mencatat pengeluaran bulanan itu tidak penting. Saya katakan kepada Anda, mencatat pengeluaran bulanan itu penting sekali dilakukan untuk mengontrol penggunaan uang kita di bulan tersebut. Sehingga jika uang kita habis, kita tahu uang itu habis untuk dibuat belanja apa. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya financial check up. Dari pengeluaran bulanan itu, kita bisa memilah apakah kita belanja untuk post-need atau kita belanja untuk post-bond. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa melakukan evaluasi. Sehingga kalau misalkan kita melakukan diet keuangan, maka kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan hal-hal yang bersifat post-bond. Jadi, mencatat pengeluaran bulanan adalah merupakan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap pengeluaran kita agar kita bisa menata keuangan dengan baik. Ini sangat penting. Yang keempat, tidak memahami beda antara post-need dan post-bond. Yang kelima, melakukan utang konsumtif untuk memenuhi post-bond. Ingat, utang itu harus membayar pokok masih ditambah dengan bunga dan administrasi. Kesalahan yang keenam, banyak orang menganggap limit kartu kredit sebagai uang mereka. Padahal limit kartu kredit adalah utang yang mempunyai kewajiban harus dibayar plus bunga dan biaya administrasi. Yang ketujuh, banyak orang belanja barang yang tidak dibutuhkan karena diskon. Nah, saat ini setiap kali habis gajian itu banyak marketplace yang memberikan diskon besar. Kemudian setiap angka kembar, angka cantik, banyak orang yang belanja di marketplace karena banyak diskon. Padahal sebetulnya barang-barang yang dibeli seringkali tidak dipakai atau menumpuk atau bahkan nggak pernah dipakai lagi. Padahal barang-barang itu sebetulnya tidak dibutuhkan. Nah, itu merupakan yang namanya pemborosan. Kesalahan ke-8, tidak paham perbedaan post saving dan post investasi. Sehingga menggunakan dana post saving yang harusnya untuk dana darurat dan meletakkannya di pos investasi yang memiliki resiko. Permasalahan yang terjadi adalah saat dana darurat atau dana berjaga-jaga dibutuhkan, investasi itu dalam bentuk aset yang tidak liquid atau tidak mudah dijual seperti properti atau dalam bentuk saham yang ada kemungkinan harganya mengalami penurunan. Harusnya post saving dalam bentuk dana liquid seperti tabungan dan deposito yang bisa dicairkan sewaktu-waktu atau dalam bentuk asuransi yang sewaktu-waktu bisa mengcover saat kondisi darurat atau dana berjaga-jaga. Kesalahan yang ke-9, investasi karena FOMO. Apa itu FOMO? FOMO adalah sebuah fenomena konsumsi kolektif di mana orang mengikuti atau meniru aktivitas konsumsi orang sekitarnya. Istilah ini dipopulerkan oleh penulis asal Amerika yang bernama Patrick McGinnis pada tahun 2004 melalui artikelnya The Harbus. Mengikuti perasaan FOMO atau Fear of Missing Out atau perasaan takut ketinggalan saat melakukan investasi seringkali akan menimbulkan kerugian besar. Contoh, investor yang mengalami kerugian karena membeli saham perusahaan yang sedang naik tinggi dan menimbulkan euforia yang berakhir dengan nyangkut di harga puncak. Contoh yang lain, investasi ilegal robot trading yang menimbulkan kerugian pada banyak investor. Kemudian investasi cryptocurrency yang viral saat harganya naik tinggi dan kemudian harganya jatuh dalam waktu singkat. Perasaan FOMO seringkali muncul karena beberapa faktor, seperti gengsi yang dapat ditunjukkan ke orang lain karena mengikuti tren. Perasaan bangga
karena mendapat pujian dari orang lain, rasa terhubung dengan komunitas tertentu, rasa takut akan terasing dan diabaikan oleh teman kalau nggak ikut tren, dan rasa takut kehilangan peluang pada saat harga naik. Fenomena FOMO ini semakin menyebar luas dikarenakan oleh adanya media sosial. Contohnya, seorang investor pemula yang terjebak dalam produk robot trading yang ilegal karena terdorong banyaknya unggahan di media sosial yang memamerkan keuntungan bahkan janji memperoleh untung melalui investasi tersebut. Hal mendasar yang perlu dipahami dalam investasi agar tidak FOMO. Yang pertama, high risk, high return. Investasi atau aset yang menawarkan potensi pengembalian yang tinggi juga akan memiliki resiko yang tinggi. Sehingga konsekuen terhadap pilihan Anda. Jangan mengeluh jika mengalami kerugian karena melakukan investasi di instrumen berisiko tinggi. Nah, jadikan kesalahan investasi dan kerugian itu sebagai pembelajaran finansial. Maka dari itu, teliti sebelum berinvestasi. Yang kedua, lakukan diversifikasi investasi atau lakukan investasi dalam berbagai jenis instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Yang ketiga, saat Anda ditawarkan sebuah investasi, Anda lihat apakah imbal hasil yang ditawarkan itu wajar. Jika rasanya terlalu indah untuk dikatakan nyata atau too good to be true, maka kemungkinan besar investasi itu tidak nyata. Halu. Logika keuangan kita perlu diaktifkan saat berinvestasi. Pertanyaan yang harus Anda pikirkan adalah dari mana datangnya sumber keuntungan tersebut. Banyak investasi bodong menawarkan imbal hasil yang bombastis seperti robot trading yang menawarkan keuntungan 10% per bulan. Tetapi ternyata investasi tersebut hanya merupakan skema ponzi. Banyak juga penawaran-penawaran just tip investasi yang menawarkan imbalan puluhan persen per bulan. Itu jelas tidak mungkin. Tidak ada investasi legal yang berani menjamin keuntungan lebih dari 10% per tahun saat ini. Yang keempat, pertanyakan juga bagaimana aspek legalitasnya. Investor harus selalu mencari tahu apakah produk investasi yang digunakan resmi dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Anda cek ke website resmi OJK. Jangan percaya atau telan mentah-mentah omongan orang yang menawarkan. Anda harus cek sendiri ke website daripada OJK. Di samping itu, para investor harus selalu melakukan background check atau pengecekan terhadap latar belakang perusahaan yang menawarkan investasi. Contohnya saja kasus penasehat keuangan dalam tanda petik Joska yang mana beberapa waktu lalu telah merugikan investor dan ternyata tidak memiliki izin yang diperlukan sebagai manajer investasi. Yang kelima, waspada dengan rekomendasi. Teliti sebelum investasi. Mengikuti rekomendasi investasi tanpa berpikir itu memang nyaman. Namun perlu dievaluasi secara baik-baik apa kepentingan dibalik sebuah rekomendasi. Financial influencer atau selebriti media sosial yang mempromosikan bisa jadi memperoleh uang untuk mempromosikan suatu produk investasi. Yang perlu Anda ketahui, attention atau perhatian yang diberikan oleh follower sebagai bentuk social media engagement juga merupakan kompensasi atau keuntungan bagi influencer. Maka dari itu, jika Anda ingin kaya dan makmur, lakukan. Yang pertama, buat rancangan anggaran belanja dengan membuat 5 pos keuangan. Yang kedua, catat pengeluaran bulanan Anda untuk fungsi kontrol dan evaluasi agar bisa mencapai target finansial Anda. Yang ketiga, saat penghasilan naik, usahakan untuk tidak menaikkan lifestyle atau gaya hidup. Ingat, jika Anda fokus pada lifestyle dan impian-impian kecil Anda, maka Anda tidak akan pernah memperoleh impian-impian besar Anda. Yang keempat,
Usahakan tidak melakukan utang konsumtif. Ingat, utang menimbulkan kewajiban membayar pokok, bunga, dan biaya administrasi. Yang kelima, miliki pos saving untuk dana darurat dalam bentuk tabungan dan atau asuransi, bukan masuk pos investasi yang tidak liquid dan memiliki resiko tinggi. Yang keenam, teliti sebelum investasi. Jangan FOMO. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip.